Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, berjumpa lagi pada video saya saat ini, di mana video kali ini adalah untuk mengerjakan UAS atau ujian akhir semester untuk mata kuliah Perekonomian Indonesia. Dengan tema yang akan dibahas adalah pengaruh politik terhadap ekonomi bangsa, di mana untuk dosennya Bapak Joko Suharyanto dan saya sendiri Ramdan Hidayat. Baik, kita mulai saja. Pengaruh politik terhadap ekonomi bangsa. Pengaruh politik terhadap ekonomi suatu bangsa merupakan fenomena kompleks yang telah lama menjadi fokus perhatian para ahli dan praktisi ekonomi. Keputusan politik yang diambil oleh pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan ekonomi maupun regulasi, memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja ekonomi negara tersebut. Pertama-tama, stabilan politik dalam berkontribusi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika pemerintahan stabil dan mampu memberikan kepastian hukum serta kebijakan yang konsisten, investasi dalam negeri maupun dari luar negeri cenderung meningkat. Hal ini menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong sektor produktif yang berkembang. Berdampak positif pada lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Di sisi lain, ketidakstabilan politik dapat menyebabkan gangguan serius dalam perekonomian. Konflik politik, perubahan pemerintah yang tiba-tiba, atau ketidakpastian kebijakan bisa mengakibatkan ketidakpercayaan pelaku pasar dan investor. Akibatnya, investasi dapat menurun. Pertumbuhan ekonomi melambat, dan bahkan terjadi resesi. Kondisi ini juga berpotensi menciptakan lingkungan yang rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, mengganggu alokasi sumber daya yang efisien, dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk menjaga stabilitas politik dan mengambil kebijakan ekonomi yang terencana, transparan, dan berkelanjutan guna mengoptimalkan kontribusi politik terhadap perkembangan ekonomi bangsa. Ini adalah sumbernya dari Universitas Medan Area. Politik dan pengaruhnya terhadap perekonomian. Politik artinya aktivitas dalam sistem pembangunan negara melalui pembagian-pembagian kekuasaan atau pendapatan buat mencapai tujuan yang sudah disepakati. Dunia politik sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi suatu bangsa atau wilayah. Pada pengembangan ekonomi, sangatlah krusial mempertimbangkan resiko politik dan pengaruhnya terhadap kelangsungan ekonomi. Hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan pada suatu kebijakan politik pada suatu negara atau daerah akan dapat menyebabkan dampak akbar pada sektor keuangan, bisnis dan perekonomian negara atau daerah tadi. Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan dan situasi politik dan keamanan di suatu negara atau wilayah. Sebenarnya, setiap tindakan pada organisasi bisnis merupakan politik, kecuali organisasi charity atau sosial. Faktor-faktor tersebut memiliki kelancaran berlangsungnya suatu aktivitas ekonomi atau usaha. Oleh sebab itu, bila situasi politik mendukung, maka bisnis secara awam akan berjalan dengan lancar. Dari segi pasar saham, situasi politik yang aman akan menghasilkan harga saham naik. Kebalikannya, jika situasi politik yang tidak menentu, maka akan menyebabkan unsur ketidakpastian pada bisnis. Dalam konteks ini, kinerja sistem ekonomi politik sudah berinteraksi satu sama lain, yang mengakibatkan setiap peristiwa ekonomi politik tidak lagi dibatasi batas-batas eksklusif menjadi contoh. IMF atau Bank Global, atau bahkan para investor asing mempertimbangkan insiden politik suatu negara dan lebih merefleksikan kompromi-kompromi antara kekuatan politik nasional dan kekuatan-kekuatan internasional. Tiap pembentukan pola bisnis pula senantiasa berkait erat menggunakan politik. Budaya politik. Budaya politik adalah serangkaian keyakinan atau perilaku yang menyampaikan dampak terhadap kebijakan dan administrasi publik, termasuk di dalamnya pola yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi atau perilaku bisnis. Ada politik yang dirancang buat menjauhkan campur tangan pemerintah pada bidang perekonomian atau bisnis.
Sistemnya disebut sistem liberal, serta politiknya demokratis. Ada politik yang bersifat intervensionis secara penuh dengan dukungan pemerintah yang higienis. Ada juga konflik yang cenderung mengarahkan agar pemerintahan terlibat atau ikut campur tangan dalam bidang ekonomi usaha. Apa yang disampaikan oleh Profesor Bahtiar Ali pada pertemuannya menggunakan jajaran elit pemerintah Aceh belum lama ini sangat menarik serta substansif pada melihat prospek politik dan ekonomi wilayah. Dia menyarankan agar pelaksanaan acara-acara pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat lebih sebagai prioritas bagi pemerintah Aceh, timbang duduk perkara politik. Acara pemberdayaan itu salah satunya artinya mampu dilakukan menggunakan cara membangun program yang akan dapat menyampaikan pekerjaan pada masyarakat. Sebagai akibatnya, mereka punya penghasilan yang layak guna mempercepat pembangunan daerah dan memberikan kemakmuran bagi warga. Perdamaian yang sudah berjalan menggunakan baik secara suatu pemberian dan berkah yang tak terkirakan dan sangat mahal bagi masyarakat Aceh. Sesudah sekian lama didera pertarungan aneka macam kebijakan pemerintah, baik sentra juga wilayah, wajib bisa mendongkrak perekonomian masyarakat. Hal ini memerlukan sentuhan dan strategi yang sempurna agar kepentingan politik dan pengembangan ekonomi warga bisa berjalan seiring dan saling menguatkan satu sama lain. Tidak bisa dipungkiri kesenjangan ekonomi yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat sudah menyebabkan semangat dan motivasi rakyat menjadi lemah. Begitu juga agama rakyat terhadap pemerintah telah menurun seiring dengan banyak sekali keluhan rakyat yang tidak pada dengar atau pada ditangani. Mengungkapkan politik bukan hanya menyampaikan persoalan partai politik, pemilu, pilkada, posisi serta jabatan pada pemerintahan, namun pula membahas mengenai demokrasi yang secara teorinya berarti berasal warga, oleh masyarakat, serta untuk warga. Namun realitanya kadangkala itu hanyalah menjadi formalitas semata buat membentuk frame politik yang mengagumkan bagi masyarakat. Peran para legislator sangat strategis dalam menyalurkan aspirasi dan kebutuhan warga guna dijadikan kebijakan wilayah dalam rangka penetapan kebijakan. Jika kebijakan yang ditelurkan pemerintah eksekutif beserta Dewan Legislatif didasari pada kebutuhan real warga, rasanya kebijakan itu akan memberikan perubahan bagi masyarakat itu sendiri ke arah yang lebih baik. Tergantung tujuan di prinsipnya, pemilihan seni manajemen apa yang akan dipergunakan pada proses pembangunan sangat dipengaruhi oleh pertanyaan apa tujuan yang hendak dicapai. Bila tujuan yang hendak dicapai ialah membangun warga yang mandiri, maka strategi ketergantunganlah yang mungkin akan dicapai. Jika tujuan yang ingin dicapai ialah pemerataan pembangunan, maka seni manajemen yang berwawasan ruanglah yang akan dipergunakan. Sebagai model kebutuhan jalan pintas tengah yang sedang dilaksanakan pemerintah Aceh memang sangat diharapkan oleh warga pada daerah Aceh tersebut. Pemerintah daerah tidak perlu ragu untuk menganggarkan dana bagi selesainya pembangunan jalan lintas tengah itu, karena secara otomatis akan bisa menaikkan kesejahteraan rakyat. Menggunakan sehabis jalan lintas tengah itu, maka akibat bumi akan praktis dikirim serta dipasarkan dan penghasilan rakyat pun akan membaik. Pembangunan ekonomi adalah proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat atau kegiatan aktivitas yang dilakukan untuk berbagi ekonomi serta tingkat hayati masyarakatnya. Meningkatnya pendapatan per kapita adalah cerminan berasal timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi warga. Hakikat dari pembangunan ekonomi ialah membentuk pertumbuhan GNF, Gross National Product. Pertumbuhan GNP ditunjukkan dengan meningkatnya mutu pendidikan, bertambahnya penghasilan pertanian, serta menurunnya angka kemiskinan. Ini pun sama bersumber dari Universitas Medan Area. Dan berikut adalah konsumsi kelas menengah cenderung melambat. Penurunan upah real golongan menengah menahan konsumsi, tercermin dari penurunan penjualan kendaraan bermotor dan rumah. Lalu dorongan peningkatan belanja terkait pemilu. Insentif PPN DTP 100% untuk pembelian rumah komersil, kurang dari 2 miliar yang akan dijalankan pada November
2023 hingga Juni 2024, serta anggaran belanja bansos dan subsidi yang relatif stabil akan menjaga konsumsi. Rencana perluasan basis pajak seperti peningkatan PPN menjadi 12%, cukai rokok dan minuman berpemanis dalam kemasan, berpotensi menggerus daya beli masyarakat. Seperti yang dipaparkan di sini ya, ini bersumber dari Bank BI, LPS, Gakindo, IC 2023. Mungkin itu yang bisa dipresentasikan terkait dengan tugas ujian akhir semester untuk perekonomian Indonesia. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.